Ya, baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.30 untuk waktu Indonesia Barat, jadi langsung saja kita mulai, karena kebetulan narasumber kita juga sudah bergabung. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom kita malam ini seperti dengan kegiatan sebelumnya, yaitu rutinitas kita setiap malam untuk periode 17 ini. Ya. Baik, langsung saja untuk materi malam ini yaitu perpajakan PPN barang hasil pertanian tertentu. Yang sudah di sini narasumber kita sudah bersama dengan kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas yang akan membawakan materi tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi perpajakan PPN barang hasil pertanian tertentu. Silakan, Pak. Pak Kurniawan. Oke, baik. Baru saja Pak Kurniawan menghubungi kami bahwa kurang lebih 3 menit, ya 2 menit lagi Pak Kurniawan akan bergabung kembali. Sepertinya jaringan di tempat Pak Kurniawan sedang tidak bersahabat.
Ya, silakan Asisa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena tadi ada sepertinya jaringan di tempat narasumber kita ada sedikit tidak bersahabat. Jadi kita ulangi kembali. Ya, untuk materi malam ini yaitu mengenai dengan perpajakan PPN barang hasil pertanian tertentu. Baik Pak Kurniawan, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kami persilakan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih moderator. Malam ini kita mengangkat tema diskusi yaitu perpajakan ya pajak pertambahan nilai barang ya hasil pertanian tertentu. Jadi PPN barang hasil pertanian tertentu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Peraturan perpajakan. Jadi undang-undang ini sudah terbaru 2021 dan peraturan menteri turunannya yang terbaru tahun 2022 sendiri. Jadi pembahasan malam ini yaitu dasar hukumnya, ya, kedua matriksnya, objek pajak terutang, peralihan PPN terutang, pemungut PPN dan faktur dan tata cara perhitungan dan pembayaran. Nah, materi ini sudah diedarkan ya, nanti di akhir periode lagi akan dimasukkan di website. Jadi ada kurang lebih 6 pembahasan malam ini tentang perpajakan hasil pertanian barang tertentu. Jadi dasar hukumnya kita bisa lihat ya. Pertama di Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang HPP harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 garing PMK 010 tahun 2020 tentang nilai lain sebagai pengenaan atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Dan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 garing PMK 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang ya, hasil pertanian tertentu. Jadi matriks ya barang hasil pertanian tertentu ini yang saya sebutkan tadi di aturan yang terlama ya aturan tahun 2020 itu sendiri DPP-nya dasar pengenaan pajak nilai lainnya itu adalah 10% kali 10% kali nilai jual dan tidak dapat dikreditkan ya. Jadi apa artinya? Sebagaimana penjelasan malam-malam sebelumnya yaitu kalau pajak tidak dapat dikreditkan artinya pajak itu sudah final ya, langsung dibayar pada saat terjadi transaksi, terjadi pembayaran, terjadi jual beli, gitu-gitu. Jadi itu ketentuannya. Yang selanjutnya adalah PKP. Jadi syaratnya juga harus PKP. Jadi kalau wajib pajak baik itu perorangan, ya perorangan ataupun badan usaha, kalau dia PKP sudah pasti ada NPWP-nya. PKP sudah pasti nilai bruto penghasilannya ya di atas 4,8 miliar. Itu sudah kata kunci. Dan PKP tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Kalau non PKP kata kuncinya adalah tidak dikenakan PPN itu sendiri ya, PPN pajak pertambahan nilai. Karena dia kategori kecil dan belum memenuhi syarat sebagai PKP. Pilihannya PKP dapat memilih menggunakan DPP berupa harga jual ya, harga jual. Jadi aturan yang terlama. Nah, di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 ini nomor 64
garing PMK 03 berlaku ya sejak 1 April 2022, perhitungannya adalah 1,1% dikali harga jual ya. Jadi dapat pula ya 1,2 dari harga jual sebagaimana diatur ya dalam Undang-Undang PPN untuk 1 Januari 2025 ya. Jadi 1,2 ini 2025 diperoleh dari 10% PPN yang dikalikan dari harga jual. Sama di aturan yang lama ya, aturan yang lama tidak dapat dikreditkan, PKP wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, pilihannya PKP dapat memilih di pasal 7 ya Undang-Undang PPN. Ya, kita lihat pasal 7 ya. Nah, objek pajak terutang. Jadi objek pajak terutang ini berarti kita bicara ya barang hasil pertanian tertentu BPHT. Ya. Jadi kalau kita sudah bicara barang hasil pertanian tertentu maka dia kategori objek pajak terutang. Apa saja? Kurang lebih ada 4 bagian, ada 4 jenis barang ya, hasil pertanian yang dikenakan PPN. PPN pertama komoditi, ya, kelapa sawit, kakao, kopi dan seterusnya ya, jamu mente ini kategori untuk perkebunan. Sedangkan untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian ya. Nah, kalau untuk tanaman hias atau obat ya tanaman hias, tanaman potong, tanaman obat. Nah, untuk hasil pertanian ya kayu, kelapa, sawit, karet, sultan, bukan kayu, bambu, rotan, gaharu, agatis, sorea, kemiri dan tengkawang. Jadi inilah objek pajak yang menjadi dasar kita mengenakan pajak 1,1 kali nilai jual itu sendiri. Nah, dalam ketentuan PMK tersebut ya ada namanya pemberitahuan ya, jadi PKP menyerahkan ya, penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut ya dan menyetorkan. Jadi PKP ini dalam besaran tertentu 1,1% dari nilai jual memungut dan menyetorkan ya, dan harus menyampaikan pemberitahuan ya kepada kantor pelayanan pajak ya, tempat pengusaha dikukuhkan. Jadi pengusaha dikukuhkan di kepala kantor tersebut. Jadi itu ketentuan. Selanjutnya adalah pemberitahuan disampaikan paling lambat saat batas sampai ya, paling lambat ya paling saat waktu ya penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertama nilai. Pajak pertama nilai dimulai penggunaan besaran tertentu ya. Jadi ini harus ada pemberitahuan ya ketika PKP ini ya memungut dan menyetorkan ya, harus menyetorkan dan menyampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan pajak. Jadi PKP ini nilai perolehan pendapatannya untuk 1 tahun ya, 1 tahun buku ya, itu 4,8 miliar syarat PKP ya, syarat PKP. Jadi apakah petani yang di ladang dikenakan PPN ya, tentu tidak ya. Tentu kita lihat juga dia apakah pendapatannya ya, sudah mencapai 4,8 miliar per tahun. Nah, ada peralihan ya tarif PPN ya. Kita lihat PKP dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu yang menjatuhkan PPN dapat beralih memungut pajak terutang sesuai tarif 11% atau 12%. Jadi 1,1 juga ya, 1,1 juga dia bisa PKP bisa menggunakan tarif 11 atau 12%. Yang kedua ya, PPN yang terutang yang disebutkan sini mengalihkan pasal 7 ya PPN sebagai dasar harga jual. Jadi 11 atau 12 bisa dikalikan. Jadi pendekatan 1,1 ya untuk 1 April 2022 atau 11 ya, 11 atau 12%. Ketiga, kewajiban memungut pajak pertama nilai yang terutang mulai berlaku pada saat pajak pertama berakhir
ya pajak berakhir, tahun pajak yang menggunakan besaran tertentu. Yang kelima, PKP yang beralih memungut, ya. Jadi ada PKP yang beralih memungut yang tadinya 1,1 yang sudah diatur, memungut PPN yang terutang pasal 7 ayat 1 harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan tempat PKP dikukuhkan. Nah, pemberitahuan itu paling lambat ya, batas waktu surat pemberitahuan masa PPN ya, masa PPN masa pajak pertama setelah berakhir tahun pajak dengan menggunakan besaran tertentu. Jadi PKP dapat beralih memungut PPN terutang dengan tarif 11 atau 12%. Untuk PPN tidak dapat dikembalikan ya, untuk PPN dan non PPN, dan tidak dapat dikembalikan memungut dan menyetorkan PPN 1,1% atau 1,2% untuk masa pajak berikutnya. Artinya apa? Ketika sudah melakukan pemungutan ya PPN terutang 11 atau 12%, maka tidak dapat lagi melakukan penyetoran atau pemungutan untuk masa pajak tahun berikutnya 1,1 atau 1,2 masa pajak-pajak berikutnya. Jadi ini ketentuannya. Jadi pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak di luar pabeanan ya, di dalam daerah pabean sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian itu tidak dapat dikreditkan. Jadi ini kata kunci ya. Jadi tidak dapat dikreditkan artinya dua, harus dibayar seketika ada transaksi. Yang kedua, tidak bisa dicicilkan itu. Tidak bisa dicicilkan tahun setiap bulan ya menyampaikan laporan pajaknya. Tidak bisa dicicilkan untuk melakukan pembayaran memungut atau melakukan pembayaran. Jadi besaran tertentu itu yang dimaksud ya 1,1 ya diperoleh dari 10% dari PPN yang berlaku di kenaikan harga jual. Nah, penjelasan ini tidak dapat dikreditkan ya. Artinya tidak dapat dikreditkan, kita lihat di pasal 9 ayat 2 ayat 2A Undang-Undang 7 tahun 2021. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan, BKP itu BKP barang kena pajak, JKP jasa kena pajak, ekspor impor pemanfaatan JKP di luar pabean dapat dikreditkan. Jadi yang belum melakukan penyerahan pembelian, penjualan barang kena pajak, ekspor impor maupun pemanfaatan jasa kena pajak di luar atau di dalam pabean dapat dikreditkan. Berarti PKP yang sudah menyerahkan objek pajak maka tidak dapat dikreditkan ya, tidak dapat dikreditkan itu sendiri. Artinya apa? Ketentuan di luar dari sebelum diserahkan. Misalnya undang-undang ini sudah 1 April ya, ketentuan sekarang sudah masuk 1 April, tapi belum diserahkan ya, belum diserahkan membayar transaksi, maka dapat dikreditkan untuk pembayaran pajaknya, kecuali kita sudah pengusaha kena pajak BKP ya sudah menyerahkan objek pajak tersebut. Jadi pemungut PPN dan faktur ya bagi badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan ya, memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari PKP dapat menyerahkan dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN terutang ya. Ditunjuk sebagai pemungut PPN dan wajib membuat faktur. Artinya apa? Ketika ada suatu badan industri yang ada di lokasi Bapak Ibu yang di room Zoom ini ya memperoleh barang hasil ya. Ketika memperoleh barang hasil dari masyarakat, maka ya yang nilainya masyarakat juga yang nilainya dia harus yang nilainya 4,8 miliar ya penghasilannya, maka dia yang memungut ya. Jadi badan usaha industri ini yang memungut gitu. Yang memungut menyetorkan PPN terutang yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan wajib membuat faktur
Jadi kode seri fakturnya ya diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dan besaran tertentu kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah juga, badan industri juga sebagai pemungut ya dengan kode nomor seri faktur pajak 03. Nah, kalau kode nomor seri pajak 05 diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan pajak. Jadi penyerahan pajak tertentu dengan menggunakan besaran tertentu kepada selain pemungut PPN ya, selain pemungut PPN, selain badan industri bisa melakukan pembayaran langsung. Nah, peraturan peralihan, jadi ada ketentuan peraturan peralihan. PKP yang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dengan menggunakan nilai sebagai dasar aturannya lama, maka berlakulah pilihan, yaitu PKP dapat beralih ya, besaran ya, menggunakan besaran tertentu untuk menyetor dan memungut pajak pertambahan nilai yang terutang ya atas penyerahan pajak ya, atas penyerahan barang hasil pertanian 1,1 dan telah menyampaikan pemberitahuan di kantor pajak di mana PKP tersebut dikukuhkan ya. PKP tersebut dikukuhkan. Nah, PKP dapat beralih yang saya sebutkan tadi. PKP dapat beralih untuk memungut pajak ya, untuk memungut pajak pertambahan nilai yang terutang ya menjadi 11 atau 12% dengan harga jual dasar pengenaan pajak atas penyerahan ya barang hasil pertanian tertentu mengikuti tarif. Jadi bisa mengikuti tarif ini. Sisa pilihannya apakah menggunakan 1,1 atau 1,2 atau mengikuti tarif 11 atau 12%. Nah, 12% ini ketentuannya ya berlaku di tahun 2025. Tahun 2025. Jadi PKP yang menyerahkan ya barang hasil pertanian tertentu menggunakan nilai selain sesuai dengan dianggap memilih ya. Jadi ketika PKP menyerahkan barang hasil pertanian tertentu menggunakan nilai lain selain PMK 2020 dianggap memilih besaran tertentu ya barang hasil pertanian itu dianggap telah menyampaikan pemberitahuan. Jadi artinya apa? Kalau dia memilih ya PKP yang menyerahkan barang tersebut menggunakan nilai sesuai dengan ini ya berarti dia memilih ketentuan telah dianggap menyampaikan pemberitahuan. PKP dapat beralih ya. Jadi PKP pengusaha kena pajak dapat beralih untuk memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dengan mengalihkan ya, tarif sesuai dengan ya, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pertambahan Nilai ya. Undang-Undang Pertambahan Nilai dengan harga jual peralihan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ya. Jadi bisa beralih 1,1 menjadi 11%. Jadi tata cara perhitungan ya, tata cara kita berhitung saja. Bagaimana sih kita ketika ingin melihat perpajakan ini? Ada dua skema ya. Misalnya CV Konsultan Indonesia badan yang bergerak di industri pengolahan kopi. Pada bulan Mei tahun 2020 ya, bulan Mei ini ya, misal dilakukan penyerahan jagung ya. Mungkin Konsultan Indonesia ke depan menjadi jagung ya, usaha jagung dengan nilai penyerahannya 734 juta rupiah dan jagung dengan jenis klobot lembaran cacah basah kering sebesar 583 juta. Berapakah PPN yang terutang atas penyerahan tersebut apabila CV Konsultan Indonesia memilih menggunakan besaran tertentu dengan perhitungan ya dengan menghitung PPN tertentu. Misalnya ya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 64 Garing PMK 03 tahun 2022 dijelaskan bahwa jagung dengan jenis barang klobot lembaran cacah ini ada di peraturan Menteri Keuangan nomor 64 tahun 2022 di lampirannya tentang jenis-jenis komoditas yang menjadi PPN. Ya, PPN ya BHPT ya barang hasil pertanian tertentu dikali harga jual. Dengan demikian perhitungan PPN atas transaksi tertentu adalah
dasar pengenaan pajak ya. Dasar pengenaan pajak ya, nilai penyerahan kopi ya. Salah ya. Kopi ditambah penyerahan jagung ya. Harusnya jagung ya, jagung lobot kering. Nah, jadi kita tambahkan 7 ya, 734 ya. Tentang nilai penyerahan ini ditambah jagung jenis kelobotnya itu kurang lebih 1 miliar ya. Ini salah ya, 1 miliar 317 juta rupiah. Maka PPN terutangnya adalah 1,1% kali 1 miliar 317 juta rupiah ya. Nanti ditambah ya. Jadi kurang lebih ya 144 juta 870 ribu rupiah. Jadi itu sebagai PPN terutangnya. Nah, ada juga skema yang kedua ya. Skema yang kedua yaitu terhitung di 1 Juli tahun 2022 CP Konsulen Indonesia memilih untuk menggunakan bahasa tertentu BHPT melakukan penyerahan bambu bulat kering. CP konsultan juga mungkin dia ingin usaha bambu bulat kering sebanyak 100.000 batang pada bangsal penampungan sekota Kendari. Nah, harga per batang bambu bulat adalah per batang ya 15.000. Berapa PPN terutang atas penyerahan bambu bulat? Berdasarkan PMK ya, nomor 64 garing PMK 03 2022 dijelaskan bahwa masuk dalam rincian barang hasil, jadi bambu bulat ini ya masuk dalam rincian barang hasil pertanian tertentu ya, yang terkena PPN. Ya, tata cara perhitungannya adalah ya sama PPN barang hasil pertanian tertentu dikali 1,1 di harga jual. Yang demikian dasar pengenaan pajak ya, yaitu jumlah berapa jumlahnya ya, jumlah penyerahan bambu bulat dikali harga per batang. Ya, harga per batang kalau 100.000 berarti ya 1.500.000 ya, 1.500.000 ya kalau tidak salah ya. Jadi PPN-nya adalah 1,1 kali 1,1.500.000, jadi kurang lebih clear perhitungannya 16 juta sebenarnya, 16 juta. Ini 1 miliar ya. 1 miliar 16 juta 500.000 rupiah itu sendiri. Jadi begitu skema perhitungan tentang PPN untuk ya barang hasil pajak tertentu. Demikian saya serahkan sama Aziza sebagai moderator. Akan diperbaiki ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materinya Pak yang mengenai dengan perpajakan. Baik untuk Bapak dan Ibu, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan mengenai materi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kurniawan, silakan untuk bertanya melalui kolom chat juga bisa, dan juga bisa melalui raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Jadi tadi ada kesalahannya 1.500 juta ya. 500 juta. Oh iya Pak, nanti direvisi ya Pak. Ya, 500 miliar. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan dengan narasumber kita mengenai materi hari ini, yaitu perpajakan PPN barang hasil pertanian tertentu. Di mana tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita ada beberapa poin. Yang pertama mengenai dasar hukumnya, ada mengenai tentang penjelasan matriks, dan yang ketiga ada objek pajak terutang,
Selanjutnya ada peralihan PPN terutang, ada pemungut PPN dan faktur, ada tata cara perhitungan dan pembayaran. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan mengenai hal yang sudah disampaikan. Silakan. Jadi nanti semua materi yang sudah di-share di grup periode 17 akan di-upload di website dan Bapak Ibu juga bisa mengecek kembali materi yang akan kami upload di website setelah periode 17 ini selesai. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada mungkin Aziza? Ya, baik Pak. Mungkin jika tidak ada, mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak untuk yang terakhir Pak? Ya baik Aziza, terima kasih rekan-rekan. Ini Ya. materi Dari Pak Muhtar Pak, mohon maaf Pak, ada pertanyaan ini dari Pak Muhtar. Mohon maaf kami potong Pak. ya silakan Pak Mutar. Ya, ini Pak sudah dituliskan di kolom chat, katanya izin bertanya untuk PPN hasil pertanian ini dikenakan pada saat penjualan hasil pertanian. Untuk penjualan berikutnya apakah kena pajak yang sama dengan saat pajak pertama Pak? Ya baik, yang dikenakan pajak kan hasil transaksi atau hasil jual ya. Jadi tapi syaratnya adalah harus PKP, pengusaha kena pajak ya. Jadi pengusaha kena pajak syaratnya biasanya adalah kamu kalau beli outfit gimana? Di online shop? Jadi syaratnya adalah pengusaha kena pajak itu nilai apa namanya, nilai pendapatannya brutonya itu untuk 1 tahun buku dia yaitu 4,8 itu PKP dan harus pasti kalau PKP memiliki MPWP yang tidak dikenakan pajak itu pajak atas PPN ya tentang barang pertanian tertentu adalah yang di bawah perolehan penghasilannya itu atas pertanian atas komoditi itu yaitu di bawah 4,8 miliar itu sendiri. Tapi dia dikenakan tetap dikenakan PPh ya 0,8 0,5 kalau dia non PKP. Jadi khususnya UMKM ya, kategori UMKM. Demikian Aziza. Ya baik Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak untuk pertanyaan dari Pak Muhtar Escape, Bapak Muhtar Escape. Semoga membantu ya Pak Muhtar. Terima kasih. Baik Pak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan dengan narasumber kita mengenai materi malam ini, silakan. Ya. Baik Pak, mungkin peserta webinar malam ini semoga sudah paham dengan apa yang disampaikan narasumber kita mengenai dengan materi malam ini yaitu PPN perpajakan. Untuk terakhir mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak Kurniawan. Ya baik ya. Saya baca sedikit nanti terlalu besar ini. Ya baik, terima kasih Asisah. Ketentuan yang terbaru ya tentang PMK ini berlaku 1 April ya, 1 April 2022. Yang kedua, syarat dikenakan PPN di seluruh pajak apapun. Ya, jadi di seluruh pajak apapun, syarat dikenakan PPN adalah PKP. Status wajib pajak ya
baik orang perorangan maupun badan usaha, ya dia harus PKP, pengusaha kena pajak. Kalau pengusaha kena pajak, berarti dia sudah memiliki NPWP. Syaratnya pengusaha kena pajak yaitu nilai perolehan pendapatannya itu untuk 1 tahun buku yaitu 4,8 miliar, ya 4,8 miliar, sehingga dia dikukuhkan ya untuk pengusaha kena pajak. Yang ketiga, apabila ya dalam tahun berikutnya pendapatannya di bawah 4,8 miliar, maka bisa meminta kepada Direktorat Jenderal melalui kantor wilayah tentang perpajakan di daerah masing-masing untuk tidak diterbitkan lagi atau pembatalan terhadap status PKP-nya. Jadi dia tidak dikenakan PKP, pengusaha kena pajak. Yang ketiga yaitu, yang keempat adalah ya, pajak atas pertanian yang sebagai barang tertentu, ya, barang hasil pertanian tentu, maka dia dikenakan 1,1% itu sendiri. Jadi itu berlaku. Jadi pemungutnya bisa juga dari badan industri, termasuk pihak lain yang ditunjuk, yaitu salah satunya adalah pemerintah. Yang terakhir bahwa ketentuan peralihan pajak, kalau sudah kita merujuk 11%, maka ketentuannya tidak bisa lagi berubah untuk dialihkan menjadi 1,1% itu sendiri. Demikian, Aziza. Baik Pak, terima kasih Pak untuk closing statement-nya Pak. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang besok ya, ada lagi ya. Ya Pak, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang bergabung untuk malam ini. Ya, baik untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup untuk malam ini, materi malam ini mengenai dengan PPN perpajakan. Itu dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di malam selanjutnya, yaitu di webinar selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.